Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, ketemu lagi dengan saya ya. Akhirnya alhamdulillah kalian udah sampai sini. Ini nggak kalah penting apa yang saya sampaikan. Saya pokoknya ucapin selamat buat kalian yang lolos di tahapan yang seperti sekarang ini, di level ini. Mudah-mudahan kalian akan lolos terus sampai di level 6 dan level 7 ya. Mudah-mudahan kan ini semakin dekat menuju investasi di depan Anda ya. Jangan sampai kalian mengerjakan tugasnya belepotan, terus salah menentukan tujuan perusahaan dan lain-lain, konsep bisnisnya salah, bikinnya ya, decknya salah, bisa jadi kalian nggak beruntung nanti ya. Pokoknya diusahain. Kalau kalian nggak paham, tanya ya. Kan kita udah punya kontak ya kan. Jadi kamu bisa hubungin saya kapanpun, anytime kalian curhat-curhat aja ya. Oke, saya lanjutin. Ini yang benar-benar penting buat kalian. Kenapa sih perusahaan atau bisnis kalian harus di scale up dan pantas untuk di scale up? Ini teman-teman, pengenalan ilmu skala bisnis ya, ini sudah lah ya, pasti yang jelas skala bisnis itu juga penting. Jadi skala itu kan naik kelas ya kan. Pentingnya skala bisnis itu teman-teman, kalian itu bisa berinovasi dan bertumbuh perusahaan. Terus kemudian kesempatan untuk ekspansi ke ke penambahan aset, ekspansi untuk penambahan cabang, ekspansi untuk penambahan perluasan pasar itu benar-benar terbuka. Kemudian mengurangi risiko, sudah pasti. Karena kalau sudah naik kelas teman-teman, udah di scale up teman-teman, itu nanti sistemnya sudah jelas. Penyesuaian SDM-nya sudah jelas. Administrasi perusahaannya sudah mantap. Ilmu tentang keuangan perusahaan sudah pasti oke, ya kan? Apalagi dicatat-catat semuanya, udah pencatatannya udah mulus, udah bagus. Penentuan COGS pun juga sudah bagus. Jadi harga penetapan harga pasar kalian, harga produk kalian sudah sesuai dan memuaskan. Memuaskan kenapa? Karena profitnya tebal sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kalian supaya mudah untuk naik kelas. Makanya kita harus jualan paling banyak, profitnya juga paling tebal gitu ya teman-teman ya. Kemudian strategi scale up bisnis itu analisa pasar dan pesaing. Pokoknya ini tuh nggak akan beda dari yang kemarin-kemarin saya informasikan. Analisis lagi, data lagi, pasar lagi, target lagi, strategi lagi, konsep lagi. Itu selalu saya kasih tahu kepada kalian berulang-ulang. Karena saya yakin setiap UKM yang ada di Indonesia ini rata-rata yang middle low, mereka tidak bisa menyesuaikan dalam menggunakan kebutuhannya. Contoh, mereka masih belum paham bagaimana penyesuaian harga, belum paham penyesuaian bagaimana menghemat biaya operasional dan lain-lain. Dan mereka tidak bisa menggunakan teknologi sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaannya, sehingga tidak ada efisiensi. Jadi disitulah kalian harus mulai aware dan belajar ini. Kenapa saya berulang-ulang? Biar kalian paham. Karena saya yakin tidak semuanya bertanya pada saya. Jadi sekali lagi saya ingetin, kalau kalian masih bingung, tanyakan kepada saya. Sehingga kalian bisa belajar dengan mudah, menguasai materinya, mengerjakan tugasnya sesuai dengan harapannya kalian, yaitu lulus dan mendapatkan investasi. Begitu kan? Ya, selain itu dari teman-teman ya, jadi analisis pasar, terus analisa pesaing kita atau kompetitor, terus peningkatan efisiensi operasional, kemudian pengembangan tim dan keterampilannya kalian, ya kan? Komponen-komponen ini itu harus diberikan strategi-strategi yang benar-benar cocok buat perusahaan dan produk kalian. Tantangan dalam skala bisnis itu sudah pasti. Kalau nggak kekurangan sumber daya manusia, kekurangan sumber daya uang. Pasti itu. Jadi kurang modal lah apa segala macam. Itu sudah. Terus kemudian perubahan struktur organisasi. Terus persaingan yang ketat. Tidak mampu bersaing dengan pasar lokal, global, nasional. Ya. Itu tantangan-tantangan bagaimana UKM-UKM itu sulit banget untuk di scale up atau naik kelas. Karena rata-rata klise. Mereka kurang duit, nggak punya tenaga kerja, nggak punya SDM, nggak punya pegawai. Ya,
kurang modal. Gitu ya. Jadi apa namanya itu yang harus kalian mulai dikeluarin tuh ya, yang seperti yang kemarin sempat saya ajarkan untuk bagaimana kita cleansing, betul sekali. Untuk cleansing dan rilis, teman-teman. Jadi semuanya harus dibersihin apa yang ada dalam diri kita, apa yang hal-hal negatif pada diri kita. Jadi semuanya mindsetnya kita rubah lebih positif lagi, hati kita lebih adem, ya kan? Belajar pernafasan yang betul sesuai dengan petunjuk. Insya Allah mudah-mudahan kalian bisa jadi orang-orang yang hebat. Bisa jadi kalian bisa melampaui lebih besar lagi, lebih hebat lagi daripada saya. Ya, amin ya. Nah, tantangan-tantangan itu harus kita jawab, teman-teman. Makanya kalian harus benar-benar belajar, fokus, sesuaikan kebutuhannya kalian. Apa sih? Kalau nggak paham, tanya. Ya, kalau nggak paham, tanya. Sekali lagi, kalau nggak paham, tanya. Tuh, saya berulang-ulang ngingetin kalian. Terus keberhasilan dalam skala bisnis itu apa aja, teman-teman? Komitmen tim yang kuat, sehingga tim kalian solid. Nggak berubah-berubah. Nggak pindah-pindah tuh karyawan. Terus nggak keluar masuk tuh karyawan, ya kan? Inovasi dan adaptasinya perusahaannya itu bisa benar-benar bisa di upscaling lagi, bisa lebih besar, cabangnya makin banyak dan lain-lain. Itu bisa jadi, ya kan? Terus manajemen keuangan dan yang bijaksana itu sudah pasti. Kalau kalian setelah belajar ini semuanya, itu sudah pasti akan kelar dan beres. Kalau sudah beres, kalian pasti akan lebih mudah dalam penyampaian atau pencapaian skala bisnis tersebut, ya. Ini contoh dari studi kasus lah ya. Ini perusahaan kayak Gojek, Tokopedia, Bukalapak, dan Traveloka. Itu mereka peningkatannya per tahun pertumbuhannya itu rata-rata 31, 44, 28, dan 49%. Itu yang ini saya lihat sampai dengan 2023. Jadi saya harap kalian nanti punya usaha, dan usaha tersebut setiap tahunnya meningkat. Minimal berapa, teman-teman? 20%, 30%, kalau bisa sih 50%. Kalau bisa 10 kali lipat, kenapa tidak? Ya, pokoknya saya harap buat kalian bisa melaksanakan semuanya, tugas-tugasnya, sehingga bisa menjadi lebih baik lagi. Penguasaan pemikiran dan penguasaan materi itu penting, teman-teman. Kan saya sudah ajarkan semua, saya buka semuanya. Mudah-mudahan kalian bisa selesaikan semuanya dengan baik. Kalau nggak paham, tanya lagi. Nggak ngerti, putar ulang terus. Liatin PPT-nya, liatin PowerPoint-nya. Nanti kalau masih bingung, tanya lagi ke saya ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan kalian bisa naik kelas. Mudah-mudahan bisnis kalian bisa benar-benar bisa di upscaling lagi. Bisa tambah cabangnya, bisa tambah asetnya, bisa tambah SDM-nya, bisa tambah duitnya ya. Mudah-mudahan kalian bisa terus naik kelas, naik level lagi sampai level ke-7, lulus. Bisa mendapatkan investasi dan berkesempatan untuk mempresentasikan produknya kalian, perusahaan kalian di depan investor. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.